94 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Barang siapa mengerjakan dari amal-amal saleh tersebut sedangkan dia itu mukmin, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan yang dia kerjakan, maksudnya diakui oleh Allah. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, pasti mencatatnya. Lihat, amal akan diakui dan dicatat, amal soleh, tapi syaratnya orang apa? Mukmin. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 40 Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan sedang dia itu mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, lagi diberikan rizki karunia tanpa perhitungan. Ini ayat 5 ayat, konteksnya sama, amal salih di awal, di ujung ada balasan, di tengah ada syarat apa? Wahwa mukmin. Jadi amal salih itu tidak serta-merta diterima oleh Allah tanpa adanya apa? Tadi syarat iman. Makanya kalau baca kitab fikih pasti ketika menyebutkan syarat sah salat, syarat sah haji, syarat sah saum, nomor pertama apa? Al-Islam kan? Islam kan? Maksudnya apa? Islam yang seperti ini. Bukan mengaku Islam, tapi Islam. Buktinya orang munafik ngaku Islam tidak? Diterima amalnya enggak? Tidak. Maksudnya Islam itu maksudnya Islam, la ilaha illallah, kufur kepada tauhid, iman kepada Allah. Itu maksud para ulama ke sana, bukan pengakuan Islam. Kemudian juga ditambahkan surat Al-Isra ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa menginginkan akhirat, maksud surga, orang ikhlas karena Allah ingin surga. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia melakukan amalan yang mengarah ke akhirat, maksud ke surga tersebut, amal salih maksudnya. Wa huwa mu'min, sedangkan dia itu mukmin. Tadi kufur kepada tauhid, iman kepada Allah. Fa ulaika, maka mereka itu kana sa'yuhum, adalah amal yang mereka kerjakan itu masykuran, pasti dibalas. Lihat, amal yang diharapkan balasan dari Allah akan ada balasannya, tapi syaratnya wahwa mukmin. Juga dalam surat Toha kalau tidak salah ayat 73, bisa antum lihat kalau keliru, Allah mengatakan, "Wa may ya'tihi mu'minan", barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan mukmin, qad amilas salihati, lagi telah mengerjakan amal salih, apa kata Allah? Faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu, bagi mereka ad-darajat al-ula, surga yang tinggi. Lihat di sini, orang datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, mukmin, telah mengerjakan amal salih, baru akan balasan surga. Kan 7 ayat Al-Qur'an semua menyebutkan amal salih dan ada balasan, syaratnya apa? Mukmin. Sedangkan di dunia hanya ada 2. Kalau tidak mukmin apa? Kafir. Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dia telah menciptakan kalian, di antara kalian ada orang yang kafir, ada yang mukmin. Jadi hanya 2, mukmin atau kafir. Orang munafik sebenarnya apa? Mukmin atau kafir? Kafir. Kita bicara di sini Islam hakiki, Islam yang sebenarnya, bukan pengakuan Islam. Kita bicara Islam hakiki, bukan pengakuan Islam. Jadi orang kalau belum mengamalkan tadi la ilaha illallah, belum kafir kepada tauhid, walaupun mengaku muslim, adalah masih kafir. Ini bukan kata saya, memang nas Al-Quran mengatakan seperti itu. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, amalan orang-orang kafir, amal soleh yang dilakukan oleh orang kafir,
Allah memberikan perumpamaan dengan banyak perumpamaan. Umpamanya dalam surat An-Nur ayat 39 Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir itu orang-orang yang belum mengamalkan inti ajaran Islam, tauhid. A'maluhum, amal ibadah yang mereka kerjakan itu kasarab, seperti fata morgana yang ada di tanah yang lapang, yang dikira air oleh orang yang haus. Hatta idza ja'ahu, ketika didatangi fata morgana itu apa? Lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika terik matahari di jalan aspal, seperti ada apa? Air, itu namanya fata morgana. Ketika didatangi ada air tidak? Tidak ada. Orang yang merasa dirinya sudah benar, sudah muslim, sudah banyak amal ibadah, ngira pahalanya sudah numpuk di depan di sana di sisi Allah. Dia mengira kalau dia mati akan memetik amalan tersebut. Tapi hatta idza ja'ahu, ketika dia datang kepada Allah, lam yajidhu syai'an, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tadi syarat tauhid belum direalisasikan. Itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua dalam surat Ibrahim ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang kafir itu orang yang belum mengamalkan la ilaha illallah, baik mereka itu orang kafir asli Nasrani, Yahudi, atau kafir murtad, orang yang ngaku muslim walaupun merasa muslim tapi pada dirinya terdapat hal-hal yang membatalkan keislaman, pada hakikatnya dia orang kafir. Amalan yang mereka kerjakan itu apa? Karomad, seperti debu. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang dihempaskan oleh angin topan di musim badai. Sekarang kalau ada tumpukan debu, terus ada angin topan, nyisa tidak? Tersisa tidak? Habis kan? Nah, amal soleh, sholat, zakat, saum, haji dan yang lainnya itu diperumpamaan seperti tumpukan debu. Noda-noda pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah diperumpamakan seperti angin topan. Ketika pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah ini ada, maka pelanggaran ini menghempaskan tumpukan amal saleh. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para rasul dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu maksud nabi-nabi melakukan kemusyrikan, tentu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Saya tanya, kalau Rasul muslim bukan? Mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mereka amal ibadah tidak? Padahal mereka tidak mungkin melakukan kemusyrikan, tapi diancam oleh Allah, kalau kalian melakukan kemusyrikan, hapus amal kalian. Itu peringatan kepada kita. Kalau kita melakukan kemusyrikan, hapus amal kita dan tergolong orang yang rugi. Jadi ayat ini bukan untuk orang Yahudi Nasrani, untuk semua manusia, karena khitabnya kepada Rasul. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Apa yang diwahyukan? Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Amal ibadah yang dilakukan terhapus, sia-sia. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan kepada para rasul, setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan 18 nama rasul dalam surat Al-An'am, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para rasul itu melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap la ilaha illallah, tentu lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu para rasul. Bagaimana dengan kita?